PC. Keren. Oke, baik. Selamat teman-teman, kembali lagi bersama saya Komunzir. Di sini kita akan menjelaskan, nggak apa-apa. Ini nggak resmi, santai. Menjelaskan mengenai codingan tugas budaya yang pertama ya, yaitu struct. Oke guys, aku share screen. Bentar. Oke. Ya, mungkin udah terlihat. Apa sudah terlihat? Sudah ya? Sudah nggak? Woi. Udah, oke. Jadi ini kita bagi dua. Harusnya bisa. Tapi karena Kecil bang. kecil ya. Kayak. Woi. Oke, kita buka soalnya dulu. Ini kalau nggak kelihatan nanti bisa aku zoom. Keren. Keren nggak? Keren banget sih. Bisa ku zoom. Iya emang. Keren banget kan? Sampai baik. Ngelek, Cok. Jancok. Berarti ini Hey, kalian nggak dengar suaraku ya? Ngelek, kasihan. Ini baru ini. Tes. Ya, beginilah nasib menjadi anak kos ya. Hidup penuh dengan internet yang sangat lambat. Ini globalnya apa? Ya, tes teman-teman, apakah suara saya sudah dapat terdengar? Ya, sepertinya sudah ya, karena saya sudah bisa masuk ke Google Classroom. Ya. Sip. Jadi di sini kita akan belajar mengenai struct ya. Jadi struct itu kumpulan variabel ataupun data yang kosong yang nanti bisa kita gunakan untuk sebuah data tertentu. Misal kita punya siswa gitu. Siswa itu kan punya nama, punya NISN, punya tanggal lahir gitu misalnya. Nah, jadi kita bisa buat struct siswa, aku zoom aja segini ya, struct siswa. Nah, terus tinggal kita buat dalamnya itu ada apa aja. Nah, misalnya siswa tuh punya string name, terus integer NISN, terus misalnya string tanggal lahir gitu ya, lahir. Nah, itu nanti bisa dipakai. Ini karena ini rusak karena belum kita include string, terus include stream kayak biasa, terus sama using namespace std. Nah, struct ini bisa di dalam fungsi, bisa di luar fungsi. Jadi bisa kita buat struct itu di dalam, di sebelum kita bikin integer main. Jadi bisa di luar gini. Nah, nanti kita tinggal panggil siswa, misalnya Atko itu punya name gitu misalnya, kita gini. Nah, itu cara menginisiasi name-nya itu gimana? Ini tinggal Atko titik name sama dengan Atko Munzir. Pastinya pakai gini. Nah, Atko titik NSN itu sama dengan 522.16.0034 misalnya. Ini bukan NSN, ini NRP. Tapi nggak apa-apa. String nggak pakai string, Atko titik. Nah, nanti di sini kalau kita pakai titik itu nanti ada bantuannya gitu, tanggal lahir. Terus kan baru 11.05.03 itu misalnya ya. Nah, ini cara menginisiasinya. Nah, cara mau menampilkannya juga sama. Jadi misalnya mau kita cout gitu, Atko titik name, terus Atko titik sn, terus Atko titik tanggal lahir. Nah, ini sama, tinggal return 0. Ini nggak masalah sih, tapi ya. Oke, coba kita jalanin. Ntar ada yang salah. Sini NSN string integer.
22 16 00 34. Oh, ini karena kepanjangan jadi harus pakai long. Betul. Nah, jadi keluar. Nah, struct itu cuma sesimpel itu. Jadi kayak kita punya jadi ibaratnya variabel ini punya orang tua. Orang tua yang bisa diinisiasi namanya nanti gitu. Jadi orang tua ini memberi nama Atko dengan isinya tuh Atko name tuh Atko Munzir, Atko NISN tuh 522016 gitu kan, dan Atko tanggal lahir itu bukan baru gitu misalnya. Nah, terus ya gimana kita mau bikin player? Nah, itu mudah. Jadi gini ya, sama. Tinggal ganti nih ya, player. Struct player, dia punya name, dia punya level, dia punya score. Ini nggak usah. Streammu keputus kok. Apa? Streammu. Streamku putus-putus. Streammu keputus. Keputus sampai mana? Hah? Streammu keputus. Bentar. Oh iya, mati dari tadi. Dari tadi ya? Barusan. Barusan apa dari tadi? Barusan. Oh, barusan. Oke. Jadi tadi yang aku jelasin pakai siswa masih ada kan? Apa gimana? Tadi kan aku ada contohin pakai siswa, belum pakai player. Halo? Wah, jadi pengen pulang ke Medan. Ngelag banget, jancuk. Oke. Ya, aku anggap kalian dengar ya. Kalau nggak dengar mungkin nanti nonton YouTubeku aja. Di sini kan aku ngerekam suaranya jelas jadi aman. Apa-apa. Oke. Jadi kalau kita buat struct player mudah gini aja. Nah, terus ini kan udah sama kayak di Budaya juga disuruhnya gitu kan, ada name, score, sama level. Ya agak terbalik tapi nggak apa-apa. Jadi kita disuruh menyimpan data dari 100 player. Nah, itu gimana cara deklarasiinnya? Kita bisa deklarasiinnya itu jadi array. Gimana caranya? Ya tinggal player, misalnya player apa ya, pakai bahasa Indonesia udah list player aja lah. Jadi daftar player, bener, daftar player. Nah, itu kita bisa buat maksimalnya berapa gitu, atau mau misalnya mau pakai vektor, tapi kita kan belum ada vektor jadi pakai ini ya, pakai array biasa. Nah, udah kita buat gini. Nah, cara kita mengakses player pertama itu gimana? Daftar player yang ke indeks 0. Name misalnya Adnan. Nah, gitu. Daftar player yang ke indeks pertama, levelnya itu udah sampai level 5. Level 3, 5. Enggak sinkron semua otakku. Daftar player yang pertama, player pertama itu skornya udah misalnya 500. Nah, ini cara bikinnya satu-satu. Tapi kan capek banget ya kan. Nah, jadi kita bisa bikin for NTI sama dengan 0, I kurang dari 100, terus I plus. Nah, kita bisa buat misalnya player 1 sampai 100 itu namanya Adnan semua. Apakah? Streammu putus kok. Anjir. Sedih banget. Juga putus. Suaranya juga ya. Waduh. Ya udah nanti apa aja. Nengok di YouTube aja, tapi aku pura-pura kalian ada di sini. Jancu. Jadi pengen balik ke Medan. Oke. Ya pengen kontrak. Padahal aku sudah pakai paket ya. Ini sudah pakai paket. Tapi masih nge-lag ya, Bacot deh. Oke. Udah. Terus kita bisa tinggal buat gini, daftar player I itu
nih. Kayaknya mending kau record terus upload aja sih kok. Nah iya. Tahu wah. Ya wes. Di Bengki. Anjing pengen dipukul lah rasanya. Waduh, waduh. Wah, itu kenapa? Nah, Iya. level 3. Ini 500 skor. Nah, ini nanti kita bakal ngeinisiasi semua nama. Wah, hilang. Cok, hilang, Cok. Jangan, Cok. Wah, udah. Oke, anggap aja aku nggak ada di Discord lagi ya. Jadi aku jelasin aja ini sebisa aku gitu. Terus di sini kita udah inisiasi 100 player dengan nama Adnan, levelnya 3, skornya 500. Ini bisa kita tampilin. Tampilannya juga sama, tinggal di see out. Nah, ini tinggal diganti. Ini tinggal kita buat see out daftar player terus enable ya rusak level skor. Nah, ini nanti bakal ngemunculin 100 nama Adnan. Nah, gitu. Ini ada 100 totalnya. Nah, di tugas budaya itu kita pertama disuruh mengimplementasikan struct player ke dalam bahasa C. Nah, itu udah kita lakukan ya. Ini. Nah, terus kita buatlah fungsi untuk masukkan data tentang player ke dalam array of struct. Jadi di sini kan kita udah buat array of struct nih. Ini namanya array of struct. Ini namanya array of struct. Nah, cara masukkan satu-satunya itu ini kan secara tidak otomatis ya, tidak diinput dari user gitu ya. Jadi gimana cara mau inputnya dari user? Tinggal gini aja. Jadi kita buat see out dulu, kita buat tampilan untuk see in-nya. Jadi pertama player name. Nah, mungkin kita bantu isi data player ke ini ya misalnya, terus i plus 1 ini maksudnya kenapa ini kan indeks ke 0 ya, plus 1 biar data player ke 1 gitu. Terus handle push see out lagi nama player gitu ya, nama player. Nah, terus desain masuknya kemana? Masuknya itu ke dalam daftar player i, daftar player i titik name itu. Nah, auto apa dia? Oke, terus kita masukkan nama player lanjutannya. Bukan, levelnya, level player. Terus tinggal ini copy level. Nah, ini copy. Kok nggak copy? Nah, ini terus ini ganti jadi skor. Nah, jadi ini kita udah masukkan untuk data tiap player gitu. Jadi misalnya kalau kita buat gini, kita jalanin ulang. Mati lagi kok. Iya, maafkan. Dah. Dah, nggak apa-apa. Nanti nonton Dah. YouTube-nya aja. Jadi udah sejauh sih ini, udah aku buat jadi gini. Aja. Lanjut aja ya. Nah, jadi nama player misalnya kita buat Atko level 2 500. Nah, isi player kedua. Nah, di sini kurangnya kita harus ngisi sampai 100. Kan ada
kala kita punya kasus kita nggak mau ngisi sampai 100, misal cuma 2 orang atau cuma 3 orang gitu. Ini kan kita terpaksa harus ngisi 100 data gitu kan. Nah, jadi lanjut ke 3, ke 4, ke 5 gitu. Nah, gimana caranya ya kita pakai validasi pengisian. Gimana caranya? Kita tinggal buat integer, nggak usah char answer jawab ya. Terus kita buat cout. Kita tanya apakah ada yang mau ditambahin lagi, ada player lagi gitu. Apakah ada player baru lagi? Nah, ini bisa yn ini. Terus tinggal kita buat sein. Sein-nya itu masuk ke dalam jawab ya. Terus kita tinggal tanya if ini to lower. To lower ini maksudnya kita bakal ngubah apapun jawab, misalnya hilang. Oke, nggak apa-apa. Misalnya hurufnya ini yang dimasukkan huruf Y besar gitu ya, huruf Y gede ini. Wah, aku hidupin lagi. Mana? Masih hidup ya? Oke, masih hidup. Y-nya gede, dia bakal dijadiin kecil, jadi Y kecil di sini. Jadi tinggal to lower jawab. Jadi apapun isinya di sini, walaupun kalau dia kecil, dia bakal jadi kecil gitu. Nah, kita bandingkan dengan ini gitu. Jangan lupa karena dia cuma char, jadi satu string aja. Nah, terus kalau jawabannya Y, dia bakal lanjut. Jadi kita bakal tanya dia tidak sama dengan Y. Kalau dia tidak sama dengan Y, kita break. Nah, kalau enggak ya lanjut gitu. Tuh. Oke, mungkin nge-lag sih. Oke, masih denger lah ya, nggak apa-apa. Oke, ini coba kita jalanin. Nah, ini agak kurang bersih ya, kita coba bersihin. Enaknya kita tiap ngisi data player tuh kita bersihin terminalnya, jadi sistem clear atau CLS bisa aman. Apps bukan dibagi dua. Oke. Nah, tiap ngisi nama player pertama misalnya 40. Nah, apakah ada player baru lagi? Jika kita tekan ya, dia bakal lanjut. Dia bakal ngebersihin terminal. Terus tulis Adnan misalnya 2, ini 90. Kalau nggak ada lagi dia bakal berhenti. Nampilin. Nah, ini yang ditampilinnya ini array kosong gitu. Nah, itu juga harus kita validasi. Gimana cara validasinya? Kan kita mau nampilin cuma ini doang. Kalau misalnya datanya kayak gini doang nggak mau kita tampilin kan. Jadi caranya gimana? Ini sebelum kita masuk ke sini kita tanya if daftar player i titik name tidak sama dengan. Nah, jika namanya kosong, kan tadi kita lihat ya di coba kita jalanin dulu. Ini kita komen. Ini kita jalanin. Player atco 22 tidak. Nah, di sini kan kosong ya, nggak ada namanya. Tapi kalau emang yang ada namanya itu dia bakal mana sih? Nah, ini atco ada namanya. Nah, di situ kita bisa manfaatin dengan nanya apakah namanya kosong. Kalau kosong kita break. Nah, ya. Jadi kalau ini misalnya kita buat atco 25 tidak ada, dia cuma muncul 1 gitu. Ya, mungkin gitu aja sih cara ngebikin input outputnya. Nah, sekarang soalnya tuh kita disuruh buat fungsi. Ini kan masih dalam satu fungsi di dalam integer main gitu. Nah, kita harus buat dia dalam fungsi ini, fungsi untuk sorting juga fungsi. Untuk sortingnya bakal dibahas besok. Jadi kita cuma mencetak sama memasukkan data. Nah, gimana caranya? Kita bisa buat di atasnya gini, void aja, nggak masalah. Void misalnya input player. Nah, di sini kita butuh parameter. Parameternya ini agak tricky, jadi kita emang harus tulis begini, struct. Harus kita panggil struct-nya, struct. Kita jadiin struct itu sebagai parameter.
struct yang mana, struct player. Nah, struct player. Nah, dan itu kita analogikan sebagai array. Nah, jadi gini untuk parameternya. Nah, sini kita bisa masukkan yang ini tadi, for loop tadi. Nah, ini bisa di copy, kita taruh ke sini. Oke. Shift. Tapi ini agak ada masalah. Nah, ini masalahnya di mana? Ini kan dia pakai R, nggak ada daftar player di sini, jadi terganti ke R. Ya, siap. Oke. Ini udah jadi apanya? Udah jadi fungsinya. Jadi tinggal kita panggil input player. Nah, dari struct yang mana? Dari daftar player. Nah, gini ada. Nah, tinggal satu lagi nih buat ngambilin nah, daftar player ini tinggal kita buat lagi di dalam satu fungsi lagi, void print player misalnya. Player. Nah, terus pakai struct yang sama. Struct player kita analogikan sebagai array. Nah, ini tinggal kopas ini aja sama. Bedanya di sini kita bukan pakai daftar player tapi pakai array. Ini tinggal diganti. Nah, udah. Oke, udah siap, tinggal dipanggil print player dari daftar player. Nah, kelar. Nah, ini kalau dijalanin bakal sama, bakal jadi sama kan? Kok 2 tidak muncul. Oke, mungkin gitu aja sih. Dari Anda sendiri paham belum? Paham? Udah kan? Yang susah nanti bubble sortnya. Jadi ini bisa dijadikan latihan. Kalau kalian mau pengen lebih keren lagi, kalian bisa coba sedikit bereksperimen gitu ya. Kayak misalnya punya aku jadinya nanti bakal kayak gini. Ini yang aku jelasin tadi. Ini yang tadi ku buat untuk nyoba-nyoba ya. Jadi ini kalau dijalanin agak keren. Nah, jadi kalau mau buat keren kayak gini boleh, nggak masalah. Apps. Nah, misalnya Arco level 5 orang 300. Have new entry, yes. Nanti bakal pada 2 entry Arco. Terus ini level 90 misalnya, skornya udah 5. Hati-hati jangan sampai ada huruf. Nah gitu, ternyata ada error, nggak tahu kenapa, karena dia tadi login ya, sorry. Jadi misalnya nih aku ternyata kita nggak bisa bikin skor gede-gedean, jadi cuma 300 saja misal gini, tidak. Nah ini bakal jadi tabel. Nah itu ya itu terminal styling namanya. Terminal styling tuh ya ini tab, ini bakal kita buat tab, jadi bikin tabel terus di while gitu ya. Mungkin agak ribet, cuman boleh jadi apa, nanti kita bakal masukkan fungsi sort playernya pakai algoritma bubble sorting. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya mungkin bisa ditanyakan. Oke, dadah.